Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Kita hanya belajar tentang intinya saja ya. Tafsir itu apa sih? Kemarin kan saya sudah jelaskan ya, saya jelaskan. Tafsir itu adalah penjelasan Al-Quran ya. Tafsir itu penjelasan Al-Quran. Tuh. Nah, kalau di sini ada pengertian tafsir menurut beberapa tokoh. Ada Al-Jurjani, ada Abu Hayyan, ada Hasbi As-Shatiqi, macam-macam ya. Tapi intinya tafsir itu yaitu tadi penjelasan Al-Quran, penjelasan ayat yang ada di dalam Al-Quran, menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud ayat Al-Quran. Kayak gitu. Nah, kalau ilmu tafsir itu apa? Ilmu tafsir itu adalah ini, ada dua, menurut Hasbi As-Shatiqi dan menurut Rosihan Anwar. Tapi yang intinya adalah ilmu tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran agar mencapai maksud kalam Allah dalam Al-Quran. Jadi ilmu yang membahas semuanya tentang penafsiran, metodenya, caranya menafsirkan, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk menafsirkan Al-Quran. Itu semuanya ada di dalam ilmu tafsir. Kayak gitu. Nah, kalau takwil apa? Kalau takwil itu adalah memalingkan suatu lafaz dari makna lainnya terhadap makna yang dikandungnya. Kayak gitu. Jadi kalau takwil itu biasanya ditujukan untuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa sih? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang perlu dilakukan penafsiran yang lebih mendalam. Itu ayat mutasyabihat. Kadang-kadang yang tertera di dalam ayat itu kadang-kadang penafsirannya itu adalah sangat mendalam sekali maksudnya. Oke, gitu. Jadi kalau takwil itu untuk ayat-ayat mutasyabihat ya. Penafsiran takwil itu sebenarnya sama dengan menafsirkan, cuma lebih mendalam, lebih mendetail. Ya. Gitu. Kemudian kalau terjemah itu ya menerjemah, merubah bahasa saja. Kalau bahasa Al-Quran itu kan bahasa Arab, dirubah ke bahasa yang lainnya, itu terjemah. Nah, terjemah itu ada dua, terjemah harfiah sama terjemah tafsiriyah. Kalau terjemah harfiah yaitu tadi menerjemahkan kata per katanya, jadi hanya menyalin atau merubah bahasa saja dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, itu saja ya. Nah, kalau terjemah tafsiriyah itu selain merubah bahasanya juga agak sedikit menjelaskan maksud yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi tidak hanya kayak alih bahasa saja, tidak, tapi dengan sedikit menjelaskan maksud ayat tadi, sedikit menjelaskan, tidak sampai menafsirkan, hanya sedikit menjelaskan, kayak gitu. Kalau terjemah tafsiriyah itu biasanya yang kita temui di dalam kitab di dalam Al-Quran terjemah itu loh. Al-Quran terjemah itu menggunakan terjemah tafsiriyah, bukan terjemah harfiah, bukan, tapi terjemah tafsiriyah. Jadi kita kalau baca terjemahannya itu paham, oh maksudnya ayat ini tuh kayak gini. Jadi ada penjelasan sedikit seperti biasanya ada di dalam kurungnya, kayak gitu-gitu. Itu adalah terjemahan tafsiriyah.
Nah, kemudian orang itu kalau mau menafsirkan Al-Quran itu harus gimana? Harus memenuhi pedoman menafsirkan Al-Quran, juga harus memiliki syarat adab menafsirkan Al-Quran. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Pedomannya apa saja sih? Jadi pedoman itu aturan yang dijadikan dasar. Jadi pedoman itu maksudnya aturan yang dijadikan dasar untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau syarat ini syarat-syarat orang yang mau menafsirkan Al-Quran harus punya sifat-sifat ini, harus punya karakter ini, punya akidah yang baik, tidak berdasarkan hawa nafsu, mengikuti urutan menafsirkan Al-Quran, faham bahasa Arab, memiliki pemahaman yang mendalam tentang beberapa ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran, kayak gitu. Kemudian ini syaratnya. Kalau adabnya, orang itu kalau mau menafsirkan Al-Quran harus punya karakter ini, harus punya sikap ini. Jadi dia berakhlak mulia, mengamalkan ilmunya, hati-hati dalam menafsirkan, dan sebagainya seperti yang ini. Nah, kemudian untuk menafsirkan itu harus memiliki keilmuan dalam bidang-bidang tertentu. Bidang-bidang apa itu? Ilmu apa saja yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran? Ada ilmu nahwu, ada syaraf, gharib, tajwid, qiraat, Al-Quran, Qasam Al-Quran, istiqaq, dan sebagainya sampai sini. Ini bisa dibaca ya, baca sekilas saja. Terus manfaatnya apa menafsirkan Al-Quran? Jadi gini ya, orang yang menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarang orang bisa menafsirkan, karena harus punya syarat-syarat tertentu, harus punya keilmuan sebanyak ini, harus juga punya karakter tertentu, harus juga tahu aturan cara menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran, asal menafsirkan Al-Quran. Hanya orang-orang yang memiliki ini tadi semua, itu yang boleh menafsirkan. Kayak gitu, makanya orang-orang yang menafsirkan itu adalah ulama-ulama yang mumpuni, yang memiliki keilmuan yang mendalam. Kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.